Wah wah wah, cedera oleh Romeni viral sampai Eropa. Fans Oxford United sampai ungkap fakta mengejutkan ini. Nah loh, baru juga melatih. Gerald Vandenburg disinyalir sudah tak betah di Indonesia. Loh kok bisa? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Supporter Oxford United komentari cedera oleh Romeni. Sebuah keputusan yang awalnya dianggap sebagai ajang pemanasan pramusim bagi Oxford United kini berubah menjadi sorotan panas penuh kontroversi. Klub yang bermarkas di Kassam Stadium tersebut kini tengah berada di tengah badai kritik, bukan dari lawan atau media lokal, melainkan dari basis pendukung setianya sendiri. Fans Oxford United dibuat murka dan mempertanyakan keras keputusan klub untuk mengikuti Piala Presiden 2025 di Indonesia. Terlebih setelah striker andalan sekaligus pemain Timnas Indonesia, Ole Romeni, mengalami cedera serius dalam laga kontra Arema FC. Ole Romeni yang sejatinya tampil gemilang dan mencetak 1 gol dalam laga tersebut harus menelan pil pahit usai mendapat tackle brutal dari pemain Arema FC, Paulinho Mochelin. Baru saja selesai merayakan golnya, Romeni harus ditandu keluar lapangan dengan kondisi kaki kanan yang terlihat tak normal. Momen itu benar-benar merusak euforia kemenangan telak Oxford United atas Arema FC dengan skor 4-0. Alih-alih jadi kemenangan sempurna, pertandingan itu justru menorehkan kekhawatiran mendalam akan nasib sang penyerang muda. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Dalam konferensi pers usai pertandingan, ia menyebut tackle yang diterima Romeni sebagai salah satu yang terburuk yang pernah ia lihat dalam karier pemain tersebut. Meskipun mencoba untuk tidak menyudutkan lawan, Rowett tak bisa menampik bahwa gaya bermain keras dalam pertandingan tersebut menimbulkan kekhawatiran besar, terutama menjelang musim kompetisi yang padat di Inggris. Kabar cedera Romeni cepat menyebar dan tak butuh waktu lama untuk para fans Oxford United menunjukkan reaksi keras mereka di media sosial maupun forum diskusi. Banyak yang merasa heran mengapa klub sekelas Oxford United harus mengikuti turnamen pramusim di luar negeri yang mereka anggap tidak penting. Terlebih saat ini, klub sedang mempersiapkan diri menghadapi musim yang kompetitif di Liga. Seorang supporter bahkan dengan sinis menyebut Piala Presiden 2025 sebagai kompetisi kecil yang penuh risiko. Namun, pendapat itu tak sepenuhnya searah. Sebagian fans mencoba memahami keputusan manajemen dengan mengatakan bahwa keikutsertaan klub dalam turnamen tersebut mungkin memberikan manfaat secara finansial. Mereka berpendapat bahwa kehadiran Oxford United di turnamen Asia bisa membuka peluang bisnis dan promosi merek secara internasional. Meski begitu, mayoritas tetap merasa bahwa risiko cedera seperti yang dialami Romeni jauh lebih besar dari potensi keuntungan yang bisa didapat. Tak hanya fans Oxford United, publik sepak bola Indonesia pun ikut mengecam insiden tersebut. Banyak yang mengkritik keras Paulinho Mochelin atas tackle brutalnya, yang dianggap tidak hanya ceroboh, tapi juga membahayakan keselamatan pemain lawan. Ini menjadi ironi tersendiri, karena pertandingan yang seharusnya menjalin kerjasama dan promosi sepak bola antara dua negara justru berujung pada insiden yang mencoreng sportivitas. Piala Presiden 2025 yang diharapkan menjadi ajang unjuk gigi antar klub Asia justru meninggalkan catatan buruk dengan cederanya Romeni. Kini Oxford United harus menghadapi final melawan Port FC tanpa sang striker andalan. Tak hanya menjadi kerugian bagi klub secara teknis, insiden ini juga menjadi pemantik ledakan emosi dari para fans yang merasa klub telah mengambil risiko terlalu besar. Pertanyaannya kini, apakah Oxford United akan mengevaluasi ulang kebijakan keikutsertaan di turnamen luar negeri di masa depan? Atau justru mereka akan terus menjajaki pasar Asia demi kepentingan ekspansi global? Satu hal yang pasti, peristiwa ini telah menggoreskan luka di hati para pendukung The Us. Bagaimana menurut kamu? Apakah keputusan mengikuti Piala Presiden adalah langkah keliru? Atau justru perlu dimaklumi sebagai bagian dari strategi besar klub? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Gerald Vandenberg sudah tak betah di Indonesia. Kehadiran Gerald Vandenberg sebagai bagian dari tim kepelatihan Timnas Indonesia U23 sempat disambut penuh antusias oleh publik sepak bola nasional. Sosok pelatih asal Belanda ini diharapkan bisa membawa warna baru dan peningkatan kualitas permainan para pemain muda Indonesia. Namun, situasi berubah drastis hanya dalam hitungan bulan. Di luar dugaan, Vandenberg mulai menunjukkan sikap yang seolah mengisyaratkan bahwa dirinya tak sepenuhnya betah berada di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan keberaniannya mengkritik kebijakan PSSI secara terbuka, yang mengingatkan publik pada situasi serupa yang dialami mantan pelatih Shin Tae-yong. Gerald Vandenberg mengeluarkan pernyataan tegas terkait regulasi anyar yang dikeluarkan oleh operator liga mengenai kuota pemain asing untuk musim 2025-2026. Dalam kebijakan tersebut, setiap klub Liga 1 diperbolehkan mendaftarkan hingga 11 pemain asing, dengan 8 diantaranya dapat tampil dalam daftar susunan pemain (DSP) setiap pertandingan. Kebijakan ini langsung mendapat reaksi keras dari Vandenberg, yang menyebut aturan tersebut sebagai sebuah lelucon. Ia menilai kebijakan semacam itu justru menghambat perkembangan pemain muda lokal yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembinaan sepak bola nasional. Saya pikir itu lelucon. Di Indonesia seharusnya fokus untuk mempromosikan pemain muda berusia 20-23 tahun ke tim utama. Mereka sudah cukup matang untuk bersaing di level profesional, tegas Vandenberg dalam sesi wawancara di Stadion Madia. Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan dan memancing kekhawatiran banyak pihak. Tak sedikit yang menilai bahwa komentar tersebut bisa menjadi bumerang bagi karier Vandenberg di Indonesia, apalagi jika melihat sejarah yang dialami Shin Tae-yong. Kritik terhadap PSSI dan operator liga memang bukan hal baru. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang menangani Timnas Indonesia sejak 2020 hingga awal 2025, juga dikenal vokal terhadap berbagai permasalahan sepak bola Indonesia. Ia sering menyoroti kualitas kompetisi yang dianggap belum ideal, pola latihan yang kurang optimal, hingga kurangnya visi jangka panjang dari para pengelola liga. Pernyataannya pada 2022 yang menyebut bahwa liga yang lemah akan membuat program timnas sulit berkembang sempat menuai pro dan kontra. Meski begitu, hasil kerja STY terbukti, di mana ia sukses membawa timnas melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun meskipun memiliki prestasi impresif, STY tetap harus mengakhiri masa baktinya pada Januari 2025. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Erick Thohir dan sempat menjadi polemik besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang menduga bahwa penyebab utamanya adalah gaya komunikasi STY yang terlalu frontal dalam mengkritik PSSI dan ekosistem sepak bola Indonesia. Kini publik mulai melihat pola yang sama terjadi pada Gerald Vandenberg. Banyak pengamat menduga bahwa kritik-kritik yang dilontarkan Vandenberg bisa menjadi bom waktu. Di satu sisi, ia menunjukkan keberpihakan terhadap pemain lokal dan kepedulian terhadap kualitas liga. Namun di sisi lain, gaya bicara yang terlalu lugas terhadap kebijakan federasi bisa saja dianggap tidak sopan atau bahkan membahayakan posisinya. Apalagi kultur sepak bola Indonesia belum tentu terbuka terhadap kritikan keras dari pelatih asing seberapapun niat baiknya. Dengan kondisi seperti ini, tidak sedikit yang mulai berspekulasi bahwa Gerald Vandenberg tengah berada di ambang batas kesabarannya. Bisa jadi ia merasa sudah tidak nyaman bekerja di lingkungan yang tak sejalan dengan visinya terhadap pengembangan sepak bola. Jika terus berlanjut, bukan tidak mungkin nasib Vandenberg akan mengikuti jejak Shin Tae-yong yang dipaksa angkat kaki meskipun meninggalkan jejak prestasi. Bagaimana menurut kamu? Apakah Gerald Vandenberg pantas dikritik karena vokal terhadap PSSI? Ataukah justru PSSI perlu lebih terbuka terhadap masukan pelatih demi kemajuan sepak bola Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa share narasi ini ke teman-teman pecinta sepak bola.